selamat datang di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Kembali lagi bersama Kak Ines. Di video kali ini, Kak Ines akan membahas contoh-contoh soal TKP untuk tes CPNS. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kamu. Nah, kita langsung masuk ke contoh-contoh soalnya. Tes karakteristik pribadi soal nomor 1. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali yang Anda lakukan. Jawaban yang A, memberikan kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Karena topik kemampuan menggerakkan dan mampu mengkoordinir bawahan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun, jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas. Karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Untuk poin 4 ada di jawaban E, poin 3 di jawaban C, poin 2 di jawaban B, dan poin 1 di jawaban yang A. Soal nomor 2. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, jawaban yang A, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. E, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan. Tetapi, keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran, serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Untuk poin 4 jawabannya C, poin 3A, poin 2D, dan poin 1 adalah B. Soal ketiga. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika Anda di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, A, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang motivasi kecil sudah cukup. D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain.
E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses, sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Untuk poin yang 4 adalah jawaban yang E, poin ketiga A, poin kedua B, dan poin 1 jawaban yang D. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Anda berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Poin yang keempat ada di jawaban C. Poin 3 ada di jawaban B, poin 2 ada di jawaban A, dan poin 1 ada di jawaban E. Soal nomor 5. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan: A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikannya pekerjaan secara cepat. Poin keempat terletak di jawaban E, poin ketiga di jawaban B, poin kedua di jawaban D, dan poin yang pertama ada di jawaban yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan: A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E.
Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan dan membimbing mereka terutama jika karyawan belum berpengalaman. Poin keempat ada di jawaban A, poin ketiga ada di jawaban C, poin kedua ada di jawaban D, dan poin yang pertama ada di jawaban B. Soal nomor 7. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru, di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Jawaban A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. B. Membeli tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan, mempunyai tekad untuk pengembangan diri dan berpikiran maju. Selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, tekad dan sukses. Jawaban untuk poin yang keempat, jawaban C. Poin ketiga, jawaban B. Poin kedua, jawaban D. Dan poin yang pertama, jawaban yang E. Soal nomor 8. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah B. Topik sosial budaya kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Untuk jawaban poin keempat ada di pilihan yang C, poin ketiga E, poin kedua D, dan poin ke-1 A. Soal selanjutnya nomor 9. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien yang selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan: A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Poin keempat ada di jawaban E, poin ketiga ada di jawaban B, poin kedua ada di jawaban A, dan poin yang 1 ada di jawaban yang D. Soal nomor 10. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan
sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda hal tersebut berisiko karena jika tetap dilakukan, ketika Anda memberikan tanggapan namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah, sikap Anda A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajak untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Jawaban paling tepat adalah C. Topik kemampuan mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga dengan tetap berpikiran jernih, perlu tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya. Poin keempat ada di jawaban D, poin ketiga ada di jawaban B, poin kedua ada di jawaban A, dan poin 1 ada di jawaban E. Soal nomor 11. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda A. Tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut pada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Jawaban yang paling tepat yang C. Topik kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru agar dapat diterima dan menunjukkan sikap supel dan adaptif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri. Jawaban poin keempat ada di jawaban D, poin ketiga di jawaban E, poin kedua ada di jawaban B, dan poin 1 ada di jawaban A. Soal nomor 12. Tim Anda mendapatkan tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar dan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. D. Membiarkannya saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Jawaban yang tepat B. Topik profesionalisme dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Poin keempat ada di jawaban E, poin ketiga ada di jawaban C, poin kedua ada di jawaban A, dan poin 1 di jawaban D. Soal nomor 13. Suatu hari, saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu jika tidak memberikan sama sekali. D. Merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan langsung ke perpustakaan. E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Jawaban yang tepat B. Topik orientasi terhadap orang lain, kepedulian dan empati terhadap orang lain,
Tidak menganggap acuh setiap orang memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Untuk poin keempat ada di jawaban E, poin ketiga di jawaban C, poin kedua di jawaban D, dan poin yang pertama ada di jawaban A. Soal nomor 14. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E. Tidak datang menjemput dan resiko diputusin pacar oleh pacar Anda. Jawaban yang paling tepat adalah B. Topik profesionalisme dalam bekerja, kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan. Untuk poin keempat ada di jawaban A, poin ketiga ada di jawaban C, poin kedua ada di jawaban D, dan poin 1 ada di jawaban E. Soal nomor 15. Weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang Anda dapat sarankan untuk adik dan teman kelompoknya: A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada peraturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja tapi juga ikut organisasi. E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Jawaban yang paling tepat C. Topik semangat berprestasi selalu meningkatkan kemampuan untuk pengembangan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Jawaban poin keempat ada di jawaban D, poin ketiga jawaban A, poin kedua di jawaban B, dan poin 1 ada di jawaban F. Nomor 16. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Jawaban yang paling tepat D. Topik kreativitas dan inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berusaha untuk secepatnya memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin dan mengambil inisiatif agar dapat membantu segera mungkin. Untuk jawaban poin 4 ada di jawaban A, poin 3 di jawaban B, poin kedua di jawaban E, dan poin yang 1 di jawaban C. Soal nomor 17. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terbiasa akan hal tersebut.
Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal terkecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Jawaban paling tepat D. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur. Poin keempat ada di jawaban A, poin ketiga ada di jawaban C, poin kedua ada di jawaban B, dan poin 1 ada di jawaban A. Soal nomor 18. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat B. Topik kemampuan belajar berkelanjutan, gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju, dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Poin keempat ada di jawaban D, poin 3 di jawaban C, poin kedua di jawaban A, poin ke-1 ada di jawaban E. Nomor 19. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan: A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. B. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikannya bagian dari solusi. C. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. E. Mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Jawaban paling tepat B. Topik orientasi terhadap pelayanan, memberikan pelayanan terbaik dan optimal dan cepat kepada pelanggan, dan serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik. Poin keempat ada di jawaban D, poin ketiga ada di jawaban C, poin kedua ada di jawaban A, dan poin 1 ada di jawaban E. Nomor 20. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Sebelum dikumpulkan, ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda: A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Meminta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan terhadap atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya rekan yang dimarahi atasan. Jawaban paling tepat C. Topik integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur dan mengakui kesalahan, bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Poin keempat ada di jawaban D, poin ketiga di jawaban B, poin kedua di jawaban E, poin 1 ada di jawaban A.
Nah, itu tadi pembahasan soal-soal TKP untuk tes CPNS. Semoga kamu beruntung, good luck, dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.